kasih karena Nadelisa sudah bersedia hadir di ruang BK ini untuk berbicara dan berbincang dengan Ibu. Tapi tujuannya kemarin kan itu karena Bu, turun beda naik Bu, karena banyak tugas-tugasku yang tidak tuntas. Oh iya, Ibu sudah membaca catatan dari wali kelasnya Nadelisa. Ibu berterima kasih atas kejujurannya Nadelisa. Terus sebelum kita melanjutkan ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal penting dulu. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, apakah posisi duduknya Nadelisa ini sudah merasa nyaman? Iya. Yang Ibu mau sampaikan itu pertama, sesi kita hari ini berdurasi sekitar 3 sampai 40 menit. Yaitu satu kali sesi kita hari ini berdurasi 1 kali 40 menit. Semua yang Nadelisa ceritakan nantinya di sini akan bersifat rahasia. Ibu tidak akan membocorkan isi pembicaraan kita kepada siapapun tanpa izin Nadelisa, kecuali jika ada hal yang membahayakan keselamatan Nadelisa. Itu baru Ibu ceritakan. Yang ketiga, Nadelisa punya hak penuh untuk berhenti kapanpun Nadelisa merasa tidak nyaman. Apakah Nadelisa paham dan setuju? Sebelum itu, Ibu mau Nadelisa menandatangani kontrak konseling, gitu ya? Tanda tangan ini Bu? Iya. Ya, bagus sekali Nadelisa. Tadi Nadelisa sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan. Iya, mengerti Bu. Bagus sekali. Ibu juga ingin Nadelisa tahu bahwa dalam sesi ini Nadelisa adalah yang paling tahu tentang diri sendiri. Tugas Ibu bukan untuk menghakimi atau menghukum, tapi untuk memahami Nadelisa, menemukan solusi terbaik dari dalam diri Nadelisa sendiri. Sekarang apakah sudah siap untuk kita mulai? Iya, mulai. Sekarang Ibu ingin mendengar Nadelisa bercerita secara lengkap. Silakan sampaikan apa sebenarnya yang membuat Nadelisa, apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini yang membuat Nadelisa selalu lalai dalam mengerjakan tugas, jarang masuk sekolah, itu kenapa? Sejujurnya tuh Bu, saya sudah lama tidak silang sama pelajaran Bu, karena sekali nih. Kalau pulang sekolah itu tuh saya langsung main HP, terus main game juga, nonton YouTube kayak juga di HP, terus itu sampai malam Bu, biasa sampai lupa kayak juga mengerjakan tugas. Terus gue tahu Cipu ada tugas, tapi kayak rasanya aja tuh kayak malas sekali aku untuk mulai, kayak berat badan itu kurasa. Oh iya, Ibu paham. Nadelisa sebenarnya sudah menyadari bahwa selalu ada tugas dan tugas itu cukup sulit untuk dikerjakan, tapi Ibu juga mendengar ada kata malas ada kata malas. Nah, bisa ceritakan lebih kayaknya kenapa itu kira-kira, atau sejak kapan itu kira-kira pertama kali muncul itu rasa malas? Kayaknya pas dari awal tuh masuk SMP Bu, jadi tuh Bu, pelajarannya itu beda dari SMP kurasa. Ya, lebih susah terus toh kalau pulang sekolah tuh capek sekali rasanya, kayak muka langsung rebahan dan main HP dulu, tapi ujung-ujungnya tuh ketiduran kayak biasa atau lanjut main HP kan sampai jam 12 malam, jadi kayak gitu terus kerja kurasa. Ya, Ibu sangat paham. Tentunya pelajaran pada saat Nadelisa ada di jenjang SMP dan SMK itu jauh lebih berat tentunya, ditambah kelelahan, terus ditambah kelelahan mungkin karena jam pelajarannya yang lebih maksimal lagi dari SMP. Terus HP juga kadang mungkin membuat Nadelisa menjadi bahan pelarian, kan? Lalu apa yang sekarang terjadi dengan Nadelisa akhirnya ingat kalau ada tugas yang dikerjakan? Jika akhirnya ingat, Ani kayak aku, apalagi kalau sudah malam, terus biasanya foto GPR-nya temanku atau asal-asalan isi jawabannya supaya ada yang dipukul, tapi
nilai tetap jelek juga sih Bu, karena sampai dari masalah kalau kerja. Ya, Nada Lisa merasa panik dan akhirnya mengambil jalan pintas kan. Iya. Ibu ingin bertanya dengan tulus. Saat Nada Lisa mengerjakan tugas dengan cara seperti itu, apakah yang Nada Lisa rasakan di dalam hati? Banyak yang sebenarnya malu kan sebenarnya, tapi mau bagaimana begitu ya, kayak merasa terlanjur Bu. Nada Lisa merasa malu karena tahu tindakan itu tidak jujur, tapi seperti tidak ada pilihan lain karena sudah terlanjur. Ibu sangat menghargai kejujuran Nada Lisa. Itu butuh keberanian loh sekarang. Sekarang kalau ibu boleh tahu, adakah faktor lain yang membuat Nada Lisa makin sulit untuk fokus belajar saat ini? Atau misalnya dari lingkungan rumah kah, teman kah, atau perasaan tertentu tentang sekolah? Kalau di rumah tuh Bu, tidak ada sih yang ngawasi Kak, karena orang tua aku kerja itu sampai malam, jadi bebas dia mau ngapain saja di rumah, bebas saja, tidak ada juga orang halang-halangi gitu. Jadi ada pengawasan dari orang tua. Iya Bu, terus juga teman-teman juga banyak yang sama, jadi main game sama-sama Kak. Baru kalau dari itu kan nanti dikira udah gaul Kak Bu. Biasa tuh kalau diajak ke main, awalnya tuh satu datang-datang main HP aja, kalau saya main HP ya, terus habis itu main game Kak. Terus tapi biasa kalau menolak Kak, dan temanku jadi ya gaul Bu, itu segitu Kak, jadi itu kurasa. Oh jadi sebenarnya Nada Lisa memiliki tekanan dari lingkungan pertemanan. Oh, Iya Bu. yang kalau semisal Nada Lisa tidak ikut bermain itu tidak gaul, tidak ikut bermain game itu tidak gaul, dan kalau yang di rumah itu karena merasa bahwa Nada Lisa merasa bebas, kurangnya pengawasan segala macamnya, jadi kayak Nada Lisa merasa bahwa saya tidak perlu belajar, saya tidak perlu karena toh saya juga tidak diawasi, jadi saya boleh-boleh aja main HP saya posisi saya begitu. Iya. Apakah ada hal yang ingin Nada Lisa tambahkan? Itu aja saja Ibu, pokoknya kayak susah sekali kurasa mau belajar. Ada niatku untuk kayak muka kayak ubah ini semua toh, tapi itu Bu, eksekusinya itu susah sekali, berat sekali kurasa badanku. Ya memang sulit untuk naik seperti itu atau keluar dari zona nyamannya. Terus dari semua yang sudah Nada Lisa ceritakan, Ibu melihat bahwa sebenarnya Nada Lisa ini sudah tahu apa masalahnya dan sudah tahu apa yang ingin dilakukan. Sudah tahu juga harus belajar bagaimana, tapi ada sesuatu hal yang menghambat. Toh, menurut Nada Lisa, kira-kira seberapa besar peran keputusan Nada Lisa sendiri dalam situasi yang terjadi saat ini? Besar juga ya Bu. Saya tuh pilih main HP daripada belajar. Saya tuh tidak mau matikan notifikasi. Sebenarnya kalau mau bisa saja sih Bu belajar. Terus pikiranku bisa saja sih Bu belajar, cuma kayak gimana deh? Merasa kayak lebih kupilih beli main HP daripada belajar Bu. Persis sekali. Nada Lisa sudah mampu melihat dengan jernih bahwa ada pilihan yang bisa dikendalikan. Itu adalah kesadaran diri sebenarnya. Kesadaran diri yang sangat berharga tentunya. Sekarang kalau Nada Lisa membayangkan kondisi ideal yang Nada Lisa inginkan ke depannya seperti apa, dan sebagai pelajar apa yang diimpikan sih sebenarnya? Muka saya bisa belajar dengan teratur Bu. Belajar dengan teratur. Dan mepet-mepet kerjakan tugas, muka yang tepat waktu Bu. Kalau kerjakan itu tugas, kalau bisa nilai itu naik sih Bu. Terus nggak malu-malu lagi sama teman yang rajin, karena biasa sejujurnya malu-malu kan juga sih di kelas kalau selalu kita tugas. Ya bagus sekali. Nada Lisa ingin menjadi atau ingin belajar lebih teratur lagi, mandiri, dan memiliki prestasi yang lebih baik. Itu tujuan yang sangat kuat sih sebenarnya dan positif. Nah, dari semua kebiasaan Nada Lisa sekarang, perilaku mana yang paling ingin Nada Lisa ubah sih Kak? Yang paling parah tuh kurasa HP-nya Bu. Kalau HP sudah di tanganku bisa berjam-jam dan tidak terasa itu berjam-jam HP ku. Mau kan coba kurangin, mau dulu coba kurangin dulu dari situ kayaknya dari HP ku. Bagus sekali Nada Lisa. Nada Lisa sudah mengidentifikasi antecedent utama yang perlu diubah, yaitu penggunaan HP yang tidak terbatas. Sekarang
kita rumuskan target konkretnya, di mana Nak Delisa bersedia belajar minimal 40 menit setiap malam mulai pukul 19.30 tanpa HP aktif selama durasi tersebut. Apakah itu target yang Nak Delisa rasa realistis atau bisa diusahakan dan bisa diusahakan oleh Nak Delisa? Bisa dicoba ya Bu, kalau 45 menit masih bisa ya kayak kalau 45 menit sih. Ibu percaya Nak Delisa bisa melakukannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kita akan menyusun rencana konkret bersama-sama untuk mewujudkan target itu. Bagaimana Nak Delisa? Ya bisa juga. Ibu mau memberikan gambar self monitoring dan kepada Nak Delisa. Ini adalah jurnal aktivitas belajar harian. Ini yang Ibu berikan itu adalah alat untuk Nak Delisa memantau diri sendiri. Bukan untuk Ibu awasi, tapi untuk Nak Delisa sendiri tahu apakah hari ini saya sudah memenuhi target saya, atau sekarang coba deh Nak Delisa tuliskan di kolomnya apakah target kegiatan belajar, apa target kegiatan belajarnya, apa saja yang ingin Nak Delisa capai dalam seminggu ke depan. Tulis ini Bu. Iya. Ada cukupannya Nak Delisa? Udah, bukan ada kok Kak. Oh, kalau udah ada Ibu ambilkan dulu ya. Tulis dulu tulisannya Bu. Iya, silakan tulis. Tulis ini Bu, Senin, Selasa, Rabu, begitu di Kamis. Iya. Jumat tuh Bu.
Silakan, bagaimana catatannya? Tunggu ibu masih Senin. Iya. Baca ini bu. Iya. Jadi tunggu rencana betul hari Senin belajar materi produktifnya SMK 45 menit yang sesuai dengan tulisan kok. Terus hari Selasa itu mengerjakan PR matematika karena memang ada PR matematika tuh hari Selasa itu untuk hari Rabu. Terus hari Rabu itu aku baca kayak rangkuman yang sudah aku rangkum di sebelumnya. Terus hari Kamis itu usahakan belajar kayak itu tanpa pakai HP. Terus hari Jumat itu usahakan ibu review semua materi mingguan tuh. Bagus sekali Nadelisa. Nadelisa sebenarnya sudah punya rencana yang sangat jelas dan spesifik untuk setiap harinya. Nah, untuk kolom terlaksana akan dicentang setiap malam sebelum tidur. Jujur ya, walau tidak terlaksana pun tidak apa-apa, tetap dicatat saja. Kejujuran dalam memantau diri sendiri adalah hal yang sangat penting. Itu merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Paham Nadelisa? Ya, Jadi semisal kayak hari Senin ini, sudah saya laksanakan, itu baru dicentang. Kalaupun tidak dilaksanakan tidak apa-apa juga. ya berarti gue centang ini tabel-tabelnya ibu. Iya, kalau sudah dilaksanakan kan. Ya. Tepat sekali. Nah, di dalam kolom hambatan yang muncul itu, Nadelisa boleh tuliskan apa saja yang menghalangi Nadelisa dalam melaksanakan tadi apa yang sudah dicatat tadi. Kayak misal kan hari Senin Nadelisa ingin belajar materi produktif SMK. Nah, semisal dalam belajar materi itu Nadelisa memiliki hambatan-hambatan. Nah, silakan Nadelisa catat itu di bagian hambatan-hambatan nantinya, toh. Iya. Itu. Nah, sekarang kita bicara tentang standar. Nadelisa tadi bilang mau belajar 45 menit per malam. Kalau dalam satu minggu itu ada 5 hari sekolah, berapa hari minimal yang dianggap berhasil? Nadelisa anggap itu berhasil. Yang Nadelisa rasa oke, minggu ini sudah cukup baik. Kalau 4 dari 5 hari bu, berarti boleh 1 hari boleh sebelum istirahat bu. Sangat bijak. Nadelisa menetapkan standar yang realistis. 4 dari 5 hari itu bukan standar yang terlalu tinggi sampai membuat Nadelisa stres, dan tidak terlalu rendah juga sampai tidak ada tantangannya, toh. Standar ini yang akan Nadelisa nanti jadikan patokan supaya evaluasi mingguannya itu supaya Nadelisa merasa bahwa evaluasi mingguan ini sudah cukup berhasil atau segala macam. Gimana, setuju? Setuju, bisa juga ini saya. Bisa jadi mencapai. Nah, di belakang lembar self monitoring tadi ada lembar self contract. Itu adalah bagian yang paling seru. Kita akan membuat kontrak antara Nadelisa dengan diri Nadelisa sendiri. Itu bukan kontrak dengan ibu ya, tapi itu kontrak dengan Nadelisa sendiri. Nadelisa yang berjanji pada diri sendiri. Pertama, kalau Nadelisa berhasil memenuhi target 4 dari 5 hari dalam seminggu, hadiah apa yang diberikan untuk diri Nadelisa sendiri? Diri sendiri bu. Oh berarti boleh kak bu tuh main game online 2 jam kak, kalau dalam 2 jam penuh kak di hari Sabtu dan Minggu lah, bisa gitu bu begitu? Boleh. Itu pilihan yang sangat kreatif. Nadelisa menggunakan hal yang biasanya jadi musuh belajar menjadi hadiah yang dikontrol, atau menjadi hadiah yang Nadelisa sendiri kontrol. Itu sangat cerdas. Sekarang kalau Nadelisa melanggar kontrak tersebut, misalnya belajarnya kurang dari 4 hari, konsekuensi apa yang Nadelisa berikan terhadap diri sendiri? Kalau adanya dipotong 50% bu, untuk besoknya sih bu, tapi lumayan sakit gitu tapi tidak terlalu berat kalau itu. Sangat proporsional Nadelisa.
Bukan hukuman yang berlebihan, tapi cukup terasa agak menjadi pengingat ya. Sekarang silakan Anda bisa tuliskan semua kesepakatan itu di lembar kontrak, lalu kita tanda tangani sebagai saksi. Di bawahnya itu Bu, Iya. yang pemantauan kok apa yang Sudah Bu. Sini Ibu tanda tangan. Nah, Ibu tentunya sangat bangga dengan keberanian Nada Lisa membuat komitmen ini. Ingat, Nada Lisa, kontrak ini adalah janji Nada Lisa kepada diri Nada Lisa sendiri yang paling berharga. Diri Nada Lisa di masa depan akan sangat berterima kasih terkait apa yang menjadi keputusan Nada Lisa hari ini. Ya Bu, sungguh jadi nanti ko siapa yang tidak semua kalau diri ko untuk orang ini HP ko itu kayak tadi juga yang sudah ko buat yang dicentang-centang ko usahakan gitu, tapi bisa gitu hari Sabtu ini saya main gitu. Boleh. Yang penting Nada Lisa sudah melaksanakan terkait apa yang tadi sesuai dengan perjanjian yang tadi kan? Ya, Oke, Nada Lisa, kita karena sudah hampir sampai di penghujung sesi hari ini, Ibu ingin mengajak Nada Lisa untuk menyimpulkan bersama apa yang Nada Lisa dapatkan hari ini dan apa saja sih langkah nyata yang Nada Lisa sudah sepakati dari sesi ini. Saya akan mengisi jurnal belajar harian setiap malam Bu, terus belajar 45 menit mulai dari jam 9 jam 19.30, terus HP dimatikan. Kalau 4 dari 5 hari berhasil, saya dapat hadiah main game 2 jam di akhir pekan dulu. Terus kalau gagal, apa tadi, uang jajan aku dipotong 50% Bu. Itu tadi yang ini. Oke, sempurna. Dan Nada Lisa dapat merakukannya dengan sangat baik dan sangat lembut. Ini menunjukkan bahwa Nada Lisa sebenarnya benar-benar memahami rencananya. Satu lagi, tindak lanjut penting. Ibu mengundang Nada Lisa untuk kembali ke UMBK minggu depan di hari yang sama untuk kita mereview bersama jurnal belajarnya Nada Lisa. Bisa Bu. Dan untuk kita mereview apa sih kemajuan yang Nada Lisa setelah melaksanakan jurnal harian, melaksanakan kontrak self monitoring tadinya kan. Nah, kita mau mengevaluasi bersama apakah Nada Lisa memiliki kemajuan, apakah Nada Lisa bersedia Bu. Oke, makasih Nada Lisa. Ibu ingin menyampaikan dengan tulus hari ini Nada Lisa menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk datang ke UMBK. Jujur, berpikir, dan mengambil komitmen itu adalah langkah pertama yang paling sulit dan langkah pertama yang paling sulit namun sudah Nada Lisa lakukan. Ibu percaya Nada Lisa sudah bisa atau mampu depannya mewujudkan rencana yang sudah Nada Lisa buat. Terima kasih Bu, jadi lebih yakin Kak sekarang jadi benar-benar buka, sungguh-sungguh Kak mau usahakan ini benar itu. Oh ya, Ibu ingatkan lagi jadwal kontrak kita mulai berlaku malam ini. Ibu menunggu laporan Nada Lisa minggu depan. Semangat ya. Ya Bu, saya Bu insya Allah Bu.